wabarakatuh. Sahabat Senang Tani, hari ini kita akan mereview bunga kol Wirotama. Mungkin sahabat Senang Tani yang melihat video kami sebelumnya sudah tahu ya varietas bunga kol yang terbukti kualitasnya ini. Nah, hari ini kita akan mereview hasil dari tanamannya Pak Arianto di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Kalau kemarin kita sudah mereview di tanaman kami sendiri, yang kami tanam sendiri, kita sudah melihat bagaimana perawatan dan juga hasilnya. Hari ini kita akan mereview tanaman milik petani lain. Untuk tahu lebih lanjut, simak video kali ini sampai akhir. Halo sahabat Senang Tani, kembali lagi di channel Senang Tani bersama saya Titis. Semoga Anda tetap senang untuk menjadi petani, dan semoga sahabat Senang Tani semua sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat untuk bertani. Nah sahabat Senang Tani, di hadapan saya ini sudah saya pegang bunga kol Wirotama. Untuk sahabat Senang Tani yang belum tahu, mungkin bisa ya melihat dia dulu video kami sebelumnya, di mana kami sudah mereview bagaimana perawatan yang kami lakukan untuk membudidayakan bunga kol Wirotama ini, dan kita juga sudah mereview bagaimana hasil dari bunga kolnya sendiri. Nah, hari ini saya berada di lahannya milik Pak Rianto di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Di sini beliau menanam Wirotama sekitar 3 bungkus ya, jadi cukup banyak. Di mana 3 bungkus ini tersebar di 4 petak sawah, dan hari ini kebetulan bertepatan dengan panennya juga. Ini tanamannya sudah berumur sekitar 48 hari setelah tanam, dan ini panen untuk pertama kalinya. Sebagian besar tanaman sudah bisa dipanen dan bisa dilihat hasilnya seperti ini. Dan tadi kami juga sudah bertanya-tanya juga kepada Pak Arianto juga mengenai bagaimana pendapat beliau tentang bunga kol Wirotama ini. Nah, jadi menurut Pak Arianto sendiri, bunga kol Wirotama ini kalau dibandingkan dengan varietas lain, beliau lebih suka varietas ini. Mengapa? Karena menurut beliau dari segi kualitas bunganya ya, bunganya ini lebih berbobot, dia lebih padat kalau dibandingkan dengan varietas lain yang biasanya itu terlalu banyak rongganya, jadi bunganya tidak terlalu berbobot. Nah, kalau Wirotama ini bisa dilihat ya sahabat Senang Tani, bunganya padat, kemudian ini juga cukup berat ya. Ini satu tanaman seperti ini bisa 1 kilo lebih, dan kalau dijual gondrongan atau dengan daunnya seperti ini juga lebih menguntungkan karena bobotnya yang lebih tinggi. Nah, kemudian dari segi pertumbuhan tanaman juga menurut beliau cukup bagus, di mana di sini beliau menanam Wirotama ini dengan tanaman lain, ada cabai rawit, kemudian bagian bawahnya ada cabai keriting. Tapi kalau biasanya beliau menanam tumpang sari antara bunga kol dengan cabai, biasanya nutrisinya ini banyak terserap oleh bunga kolnya sendiri. Jadi cabainya kalah dalam hal perebutan nutrisinya. Tapi selama menanam Wirotama ini, menurut beliau pertumbuhan tanaman cabainya tetap aman. Nah, ini bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk sahabat Senang Tani yang mau menanam cara tumpang sari, entah itu dengan tanaman cabai rawit atau cabai keriting. Wirotama ini bisa menjadi salah satu pilihan karena pertumbuhan tanaman utamanya bisa tetap aman, dan kita juga bisa memetik hasil dari bunga kol Wirotama sebelum bisa memanen cabainya. Nah, jadi menurut Pak Rianto sendiri, beliau cukup puas ya dengan varietas ini karena tidak merugikan juga, tidak menghambat pertumbuhan tanaman cabainya juga. Nah, kemudian kalau mengenai ketahanannya terhadap serangan penyakit, menurut Pak Rianto juga varietas ini dibandingkan dengan varietas lain, dia lebih tahan terhadap serangan jamur. Karena biasanya beliau kan sudah sering ya menanam bunga kol dengan tanaman cabai, dan baru kali ini beliau menemui varietas yang saat sudah berbunga seperti ini, bunganya tetap aman dari serangan jamur. Karena biasanya saat bunganya sudah mulai besar seperti ini, dia akan mulai berjamur, kemudian lembek dan busuk. Nah, kalau Wirotama ini menurut beliau lebih tahan terhadap serangan jamur, jadi aman walaupun ditanam saat musim kemarau atau di musim penghujan. Nah, kemudian dari segi perawatan untuk Wirotama ini juga cukup simpel ya sebenarnya. Karena di sini sejauh ini di 48 hari setelah tanam, Pak Arianto hanya melakukan pengocoran 1 kali, dan hanya menggunakan NPK 1616. Kemudian untuk penyepraian sendiri ini dibarengi juga dengan penyepraian cabainya ya. Jadi cukup simple sebenarnya, bisa dibarengi dengan perawatan tanaman utamanya. Jadi budidaya tanaman dengan cara tumpang sari antara cabai dengan bunga kol ini bisa menjadi salah satu pilihan, dan tentunya sahabat Senang Tani juga harus memilih varietas bunga kol yang sudah terbukti kualitasnya. Salah satunya adalah
Bunga kol wirotama ini yang sudah dibuktikan sendiri oleh Pak Arianto di sini bagaimana beliau sangat puas dengan varietas ini dengan berbagai keunggulannya dari segi buahnya yang lebih berbobot, kemudian lebih tahan terhadap penyakit, dan perawatannya yang cenderung sederhana juga, dan umur panen yang cukup cepat. Karena sebelum kita bisa mendapatkan hasil dari tanaman utama, ini kita juga butuh modal kan untuk perawatan dari tanaman utama. Jadi kita bisa menyokong modalnya dari hasil panen bunga kol yang ditanam secara tumpang sari di bagian bawahnya ini. Mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga video yang singkat ini cukup bermanfaat untuk sahabat senang tani, khususnya yang mau menanam tanaman sampingan dari tanaman utamanya. Bunga kol wirotama ini bisa menjadi salah satu pilihan. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jika dirasa bermanfaat silahkan untuk di-share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan mendukung channel ini untuk berkembang. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.